Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 12 bab 2 limit. Latihan soal 2.3 nomor 1 sampai 3 halaman 85. Nomor 1, tentukan nilai dari limit berikut. Ini soalnya ya. Untuk mengerjakan soal nomor 1 ini kita harus tahu dua pemfaktoran ini. Itu yang pertama, x kuadrat min y kuadrat sama dengan x min y dikalikan x plus y. Mungkin untuk yang pertama ini sudah familiar ya. Sedangkan untuk yang kedua ini mungkin masih ada yang belum tahu, yaitu x pangkat 3 min y pangkat 3 itu sama dengan x min y dikalikan buka kurung x kuadrat plus y plus xy plus y kuadrat. Ya, ini mungkin untuk yang kedua ini masih ada yang belum tahu. Untuk soal yang A, limit x mendekati 3 akar dari x pangkat 3 min. Nah, di sini soalnya harus diralat ya. Di sini yang benar adalah min 27. Sedangkan kalau di buku paketnya itu bukan min 27. Ini harus dilalat menjadi min 27 per x min 3. Sama dengan di sini 27-nya saya jadikan 3 pangkat 3, sehingga di sini diperoleh x pangkat 3 min 3 pangkat 3. Disinilah kita faktorkan dengan menggunakan rumus yang kedua ini. Ya, sehingga di sini akan diperoleh hasil yang ini x min y berarti x min 3 dikalikan buka kurung x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Tutup kurung berarti di sini buka kurung x kuadrat plus 3x plus 3 kuadrat. Tutup kurung. Di sini min x min 3 pada bagian atas dengan x min 3 pada bagian bawah. Di sini bisa kita coret. Sehingga hasil akhirnya menjadi limit x mendekati 3 akar dari x kuadrat plus 3x plus 3 kuadrat. Yang ini. Sehingga di sini x-nya tinggal kita substitusikan dengan 3, sehingga di sini menjadi 3x kuadrat ditambah 3 dikalikan 3 plus 9. 3 kuadrat ini 9. Kemudian kita hitung 3 kuadrat ini 9, 3 kali 3 ini 9. Sehingga akar dari 9 tambah 9 tambah 9 hasilnya adalah akar dari 27. Akar dari 27 bisa saya pecah menjadi akar 9 dikalikan 3. Nah, akar 9 nilainya adalah 3. Nah, kemudian akar 3 tetap akar 3. Sehingga diperoleh hasil akhir 3 akar 3. Untuk soal yang B, limit x mendekati 4 akar dari x kuadrat min 16 per x min 4. 16-nya ini saya tulis dengan 4 pangkat 2. Di sini kita gunakan pemfaktoran pada rumus pertama ini. Sehingga di sini kita tulis menjadi x min 4 dikalikan x plus 4. X min 4 pada bagian atas dengan x min 4 pada bagian bawah bisa kita coret sehingga menjadi limit x mendekati 4 akar dari x plus 4. Ini. Nah, kemudian x-nya tinggal kita substitusikan dengan 4 sehingga menjadi akar 4 plus 4. Yaitu sama dengan akar 8. Akar 8 bisa ditulis dengan akar 4 dikalikan 2. Akar 4 itu 2, sedangkan akar 2 itu tetap akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 2. Untuk soal yang C, di sini limit h mendekati 0, buka kurung h min 1, tutup kurung pangkat 3, plus 1 per h, tutup kurung. Nah, di sini sama dengan pangkat 3-nya saya uraikan menjadi H-1 dikalikan H-1 dikalikan H-1. Sehingga di sini H-1 dikalikan H-1 hasilnya adalah H kuadrat min 2H plus 1 dikalikan H-1. Kemudian saya kalikan lagi dengan yang ini. Saya hitung lagi dengan ini sehingga menjadi buka kurung H pangkat 3 min 3H kuadrat plus 3H min 1. Tutup kurung plus 1. Selanjutnya di sini min 1 ditambah 1, 0 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah H pangkat 3 min 3H kuadrat plus 3H per H. Nah, kemudian yang bagian atas saya faktorkan dengan mengeluarkan nilai H-nya. Sehingga di sini diperoleh H dikalikan buka kurung H kuadrat min 3H plus 3 tutup kurung per H. Di sini H pada bagian atas dengan pada bagian bawah bisa saya coret sehingga diperoleh hasil limit H mendekati 0 buka kurung H kuadrat min 3H plus 3 tutup kurung. H-nya saya ganti dengan 0 sehingga menjadi 0 kuadrat dikurangi 3 dikalikan 0 ditambah 3. Sehingga di sini 0 kuadrat ini 0, min 3 dikalikan 0 ini 0 sehingga yang tersisa adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3. Yang D,
limit X maaf ya, yang D, limit X mendekati 0 buka kurung 1 min akar dari 1 min X kuadrat per X. Ya, di sini untuk menyelesaikannya saya kalikan dengan sekawan, yaitu pada bagian atas ini 1 min akar 1 min X kuadrat. Di sini sekawannya adalah 1 plus akar dari 1 min X kuadrat. Jadi bagian atas dan bagian bawah saya kalikan dengan itu. Sehingga di sini hasilnya adalah menjadi 1 kuadrat min buka kurung akar dari 1 min X kuadrat tutup kurung kuadrat per X dikalikan buka kurung 1 ditambah akar dari 1 min X kuadrat. Di sini akar dikuadratkan berarti akarnya hilang, sehingga di sini menghasilkan buka kurung 1 min X kuadrat tutup kurung. Nah, di sini kita kalikan dengan min 1 sehingga menjadi min 1 plus X kuadrat. 1 dikurangi 1, 0, sehingga yang di atas tersisa X kuadrat. Nah, selanjutnya adalah X kuadrat kita coret dengan X sehingga menjadi X per 1 plus akar dari 1 min X kuadrat. Selanjutnya di sini tinggal kita substitusikan nilai nolnya, X-nya diganti dengan 0 sehingga di sini yang atas bagiannya 0, kemudian yang ini menjadi 0 kuadrat. Kita hitung di sini 0 per 1 ditambah 0 kuadrat 0, berarti di sini menjadi akar 1. Sehingga di sini 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Kemudian soal nomor 2, tentukan nilai dari limit berikut. Ya, limit Angga ini adalah soalnya penyelesaian yang A. Untuk yang A ini saya gunakan untuk penyelesaian soal nomor 2 ini ABCD ini saya gunakan dengan cara biasa, kemudian saya gunakan yang cara kedua adalah dengan cara yang lebih mudah. Untuk cara yang biasa, di sini kita lihat dulu pangkat tertinggi dari X-nya. Di sini ternyata pangkat tertinggi dari X-nya adalah X, ya. Sehingga di sini pada bagian atas dan pada bagian bawah saya kalikan dengan 1 per X untuk bagian atas, dan untuk bagian bawah saya kalikan juga dengan 1 per X. Nah, selanjutnya di sini untuk pada bagian bawah itu 1 per X. X-nya ini saya ubah menjadi akar dari X kuadrat. Ya, akar dari X kuadrat ini nilainya kan sama dengan X juga. Jadi kenapa saya ubah ke dalam bentuk akar X kuadrat? Karena pada bagian bawah ini bentuknya akar, ya. Sehingga agar nilai X ini bisa masuk ke dalam bentuk akar yang pada bagian bawah ini, makanya di sini X-nya ini saya ubah ke dalam bentuk akar sehingga menjadi akar X kuadrat. Selanjutnya tinggal kita kalikan sehingga menjadi X plus 7 per X, yang ini pada bagian atas. Sedangkan pada bagian bawah di sini saya kalikan 1 per akar X, berarti X kuadratnya ini bisa kita letakkan di dalam akar sehingga menjadi 4X kuadrat plus 3X per X kuadrat. Selanjutnya di sini saya bagi ke dalam setiap bagian, ke dalam setiap elemen sehingga menjadi X plus X, X per X ditambah 7 per X. Begitu juga dengan yang ada di dalam akar, saya bagi ke dalam perbagiannya sehingga di sini menjadi 4X kuadrat per X kuadrat ditambah 3X per X kuadrat. Ya, kemudian X per X nilainya itu 1 ditambah 7 per X. Kemudian untuk bagian akar 4X kuadrat per X kuadrat ini saya coret juga menjadi 4 plus kemudian di sini 3X per X kuadrat kita coret X-nya sehingga menjadi 3 per X, ya. Yang di atas X-nya pangkat 1, yang di bawah pangkat 2 sehingga yang tersisa pada X pada bagian bawah. Kalau sudah seperti ini, maka limitnya ini tinggal kita substitusikan.
Jadi X mendekati tak hingga, X-nya diganti dengan tak hingga. Sehingga di sini menjadi 1 plus 7 per tak hingga. Dibagi akar dari 4 ditambah 3 per tak hingga. 7 dibagi tak hingga itu nilainya 0. Kemudian 3 dibagi tak hingga itu nilainya 0. Sehingga diperoleh 1 per akar 4 itu 1 per akar 1 per 2. Akar dari 4 itu 2. Jadi ini jawabannya. Selanjutnya kalau kita menggunakan cara yang kedua, ini cara yang lebih mudah. Caranya adalah sama. Yang pertama-tama adalah lihat X dengan pangkat tertinggi. Kita lihat X dengan pangkat tertinggi. Ini. Jadi X pangkat tertingginya di sini X dan akar X kuadrat. Akar X kuadrat itu nilainya sama dengan X ya. Setelah itu kita tentukan koefisiennya. Kita lihat koefisiennya. Di sini koefisien dari X-nya itu 1, sedangkan koefisien dari akar X kuadratnya di sini adalah 4 ya. Sehingga saya fokuskan di 1x per akar 4x kuadrat di sini. Selanjutnya adalah saya sederhanakan menjadi 1x per akar 4x ya. X kuadrat saya akarkan menjadi x. Jadi benar di sini kalau akar x kuadrat itu nilainya sama dengan x. Berarti benar di sini koefisien dari X-nya itu 1, sedangkan pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawah koefisien dari X-nya itu akar 4. Sengaja di sini belum saya akarkan ya. Tetap saya tulis ke dalam bentuk akar 4. Sehingga cara mudahnya adalah di sini kita mengambil koefisien di sini, ini 1, kemudian kita mengambil koefisien dari ini yaitu akar 4. Sekali lagi ya, jangan cuma ditulis 4-nya saja, kan akan salah. Tapi kita tulis dengan akarnya. Makanya di sini bentuk akarnya yang di sini belum saya ganti biar tidak bingung ya. Tidak saya ganti dengan 2 maksudnya. Akar 4 kan 2. Jadi tidak saya ganti dengan 2 biar tidak bingung. Jadi di sini cara mudahnya adalah kita lihat pada bagian atas. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 1, berarti di sini koefisiennya 1. Kemudian pada bagian bawah akar X kuadrat itu nilainya juga sama dengan X. Jadi merupakan pangkat tertinggi juga. Di sini koefisiennya adalah akar 4. Ya, sehingga kalau kita sederhanakan 1 per akar 4, akar 4 itu 2. Berarti 1 per 2. Hasilnya sama. Kemudian untuk yang B, kita lihat di sini akar X kuadrat. Akar X kuadrat kalau diakarkan itu X. Kemudian pada bagian bawah juga X. Berarti di sini pangkat tertingginya adalah X. Jadi pada bagian atas saya kalikan 1 per X. Pada bagian bawah juga saya kalikan 1 per X. Kemudian untuk pada bagian atas 1 per X-nya ini, X-nya ini saya ubah ke dalam bentuk akar sehingga menjadi akar dari X kuadrat. Kenapa? Karena pada bagian atas ini berbentuk akar. Sehingga biar bisa dikalikan ke dalam, yang 1 per X ini saya ubah ke dalam bentuk 1 per akar X kuadrat. Sehingga saya kalikan di sini akar X kuadrat saya kalikan bisa masuk ke dalam, sehingga di sini menjadi akar dari X kuadrat min X plus 1 per X kuadrat. Sedangkan pada bagian bawah sama, tinggal saya kalikan menjadi 2X min 2 per X. Kemudian saya bagikan ke dalam setiap elemen sehingga di sini menjadi X kuadrat per X kuadrat dikurangi X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Pada bagian bawah juga sama, 2X per X dikurangi 2 per X. Selanjutnya X kuadrat per X kuadrat dibagi, berarti bisa dicoret, berarti hasilnya 1. Kemudian X per X kuadrat kita coret, yang bawah sisa 1x, sisa x, berarti di sini yang atas 1, sedangkan yang di bawah itu x. Kemudian di sini plus 1x kuadrat. 2x per x bisa saya coret x-nya sehingga menjadi 2 min 2 per x. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan x mendekati tak hingganya. Sehingga di sini diperoleh 1 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga kuadrat yang di sini. Kemudian di sini 2 per tak hingga. Sehingga 1 per tak hingga itu nilainya 0, 1 per tak hingga kuadrat nilainya juga 0, kemudian 2 per tak hingga
per tak hingga nilainya juga 0. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 1 per 2 sama dengan setengah. Cara yang kedua, caranya sama, kita tentukan dulu pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya di sini adalah pada bagian atas itu akar x kuadrat, sedangkan pada bagian bawah ini x. Jadi kita fokuskan pada dua bagian ini. Jadi saya ambil di sini koefisien dari x kuadrat yang di sini itu 1, sehingga saya tulis di sini akar 1x kuadrat. Sedangkan pada bagian bawah saya fokuskan di 2x. Kemudian yang bagian atas x kuadratnya saya akarkan sehingga menjadi x, sehingga saya tulis akar 1x per 2x. Untuk akar 1x ini tetap saya tulis dalam bentuk akar biar nanti tidak bingung. Sehingga yang kita tulis di sini adalah di sini koefisien dari x kuadrat ini 1, tapi ingat ada akarnya. Jadi kita tulis di sini akar 1 yang di sini. Ya. Kemudian koefisien dari x pada bagian bawah ini 2. Yang ini. Jadi hasilnya adalah akar 1 per 2. Kalau kita tulis menjadi 1 per 2. Hasilnya pasti sama. Kemudian untuk yang C ini pangkat tertingginya di sini adalah x pangkat 5, yang di bawah juga x pangkat 5. Jadi pada bagian atas saya kalikan dengan x saya kalikan dengan 1 per x pangkat 5 pada bagian atas, pada bagian bawah saya kalikan dengan 1 per x pangkat 5. Ya. Kalau menggunakan cara cepat ya bisa kita lihat di sini pangkat tertingginya koefisien dari pangkat tertinggi bagian atas itu x5 itu 6, sedangkan pada pangkat tertinggi pada bagian bawah x pangkat 5 koefisiennya ini adalah 2. Jadi sama dengan 3. Jadi jawabannya ini 3. Kalau langsung dikerjakan, misalkan soalnya ABC atau pilihan ganda, maka bisa dijawab langsung kalau jawabannya ini adalah 3. Ya. Tetapi kalau misalkan kita cek, kita selesaikan dengan cara umum ya, jangan perhitungan yang rinci. Apakah sama nanti hasilnya adalah 3? Kita cek di sini. Pada bagian atas saya kalikan 1 per x pangkat 5, sehingga di sini 4x pangkat 3 min 2x min x kuadrat plus 6x pangkat 5 per 6 dibagi x pangkat 5. Pada bagian bawah juga sama, saya kalikan dengan 1 per x pangkat 5 sehingga menjadi 3x pangkat 4 min 5 min 2x plus 2x pangkat 5 per x pangkat 5. Selanjutnya adalah saya kalikan per bagian ya, per angka. Saya bagi per bagian atau per angka, maaf. Sehingga di sini diperoleh 4x pangkat 3 per x pangkat 5 dikurangi 2x per x pangkat 5 min x kuadrat per x pangkat 5 plus 6x kuadrat per x pangkat 5 plus 6 per x pangkat 5. Ini pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawah yang ini 3x pangkat 4 per x pangkat 5 min 5 per x pangkat 5 min 2x per x pangkat 5 plus 2x pangkat 5 per x pangkat 5. Selanjutnya di sini min 3 per 4x maaf ya. Kemudian di sini x pangkat 3 per x pangkat 5 bisa dicoret untuk nilai x-nya. Yang bersisa pada bagian bawah yaitu tersisa x kuadrat. Ini juga sama, x dibagi dengan x pangkat 5. Kita coret x-nya dan yang bersisa adalah x pangkat 4 pada bagian bawah. Kemudian x kuadrat pada bagian atas dibagi dengan x pangkat 5. Kita coret, maka yang x yang tersisa adalah x pangkat 3 pada bagian bawah. Kemudian 5x kita coret dengan 5x, itu habis x-nya, sehingga yang tersisa di sini cuma koefisiennya itu 6. Kemudian di sini 6 per x pangkat 5 tetap. Kemudian pada bagian bawah x pangkat 4 dibagi x pangkat 5 saya coret, sehingga yang tersisa x pada bagian bawah. Kemudian di sini 5 per x pangkat 5 ini tetap. Kemudian 2x per x pangkat 5, x-nya saya coret, sehingga yang tersisa di sini x pangkat 4 pada bagian bawah. Kemudian 2x pangkat 5 per x pangkat 5, x pangkat 5 saya coret, sehingga yang tersisa ada 2.
Selanjutnya X mendekati tak hingga, X-nya saya ganti dengan tak hingga. Di sini menjadi 4 per X per tak hingga kuadrat dikurangi 2 per tak hingga pangkat 4 dikurangi 1 per tak hingga pangkat 3 plus 6 per tak hingga pangkat 5. Kemudian pada bagian bawah yang ini 3 per tak hingga dikurangi 5 per tak hingga pangkat 5 dikurangi 2 per tak hingga pangkat 4 ditambah 2. Di sini nilainya 0 ya, dibagi tak hingga itu 0, ini juga 0, ini juga 0, ditambah 6, ditambah ini juga 0. Kemudian di sini juga 0, ini juga 0, kemudian yang ini juga 0, kemudian ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 6 per 2 sama dengan 3. Jadi sama di sini hasilnya. Ya, jadi menggunakan cara singkat dengan cara yang rinci juga hasilnya harus sama. Soal yang D, di sini bentuknya akar dari 4x kuadrat plus 4x min 3 dikurangi buka kurung 2x min 5 tutup kurung. Ya, pertama-tama adalah kita jadikan juga bagian ini ke dalam bentuk akar. Yang bagian ini 2x min 5 ini kita jadikan bentuk akar. Kenapa? Nantinya kita akan kalikan dengan sekawannya. Ya, sehingga di sini akan menjadi, kalau kita tuliskan, kalau kita bentuk akar, di sini akan menjadi akar dari 2x min 5 tutup kurung kuadrat. Sehingga di sini kita akan mendapatkan hasil 4x kuadrat min 2x plus 25. Nah, kenapa di sini saya tulis ke dalam bentuk akar? Nanti perhitungan ini saya akan gunakan untuk pada bagian cara yang kedua, hitung singkat. Ya. Jadi ini saya jadikan ke dalam bentuk akar dikurangi akar. Tujuannya adalah nantinya akan saya gunakan pada bagian yang cara 2. Sebenarnya kalau di sini kalau tidak dijadikan akar juga bisa. Jadi di sini langsung dikalikan sekawannya dengan akar ini ditambah 2x min 5. Jadi nanti hasilnya juga akan sama. Jadi seperti itu. Kembali ke sini, sehingga saya kalikan dengan sekawannya. Di sini tandanya saya ganti plus, sekawannya itu nilainya plus. Ya. Jadi selanjutnya bentuknya akan menjadi buka kurung akar dari 4x kuadrat plus 4x min 3 tutup kurung kuadrat min buka kurung akar dari 4x kuadrat min 20x plus 25 tutup kurung kuadrat tutup kurung. Ya, ini berdasarkan rumus pemfaktoran yang pertama tadi, ya, yang x kuadrat min y kuadrat. Nanti jadinya seperti ini. Selanjutnya adalah saya sederhanakan sehingga menjadi di sini 4x kuadrat plus 4x min 3. Di sini akarnya hilang ya, dikurangi buka kurung 4x kuadrat min 20x plus 25. Kemudian minnya saya kalikan ke dalam sehingga menjadi min 4x kuadrat. Min ketemu min berarti plus 20x. Kemudian min dikalikan plus berarti min 25. Nah, di sini bisa kita lihat 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat itu 0. Kemudian 4x ditambah 20x menjadi 24x. Kemudian di sini min 3 dikurangi 25 berarti min 28. Nah, di sini diperoleh hasil ini pada bagian atas dan pada bagian bawah. Sehingga pangkat tertingginya di sini pada bagian atas itu x, pada bagian bawah ini akar x kuadrat. Akar x kuadrat itu sama juga dengan x. Berarti di sini pada bagian atas saya kalikan 1 per x, pada bagian bawah saya kalikan juga dengan 1 per x. Nah, kemudian pada bagian bawah saya tulis 1 per x-nya menjadi 1 per x kuadrat. Saya jadikan ke dalam bentuk akar sehingga ini bisa saya kalikan ke dalam akarnya ya. Nah, sehingga kalau pada bagian atas saya kalikan menjadi 24x min 28 per x, dan pada bagian bawah saya kalikan sehingga menjadi akar dari 4x kuadrat plus 4x min 3 per x kuadrat ditambah akar dari 4x kuadrat min 20x plus 25 per x. Kemudian saya bagi pada setiap elemennya sehingga di sini menjadi 24x per x
dikurangi 28 per X. Begitu juga pada bagian bawah, sehingga kita tulis dengan 4X kuadrat per X kuadrat ditambah 4X per X kuadrat dikurangi 3 per X kuadrat. Yang bagian ini juga sama, 4X kuadrat per X kuadrat dikurangi 20X per X kuadrat ditambah 25 per X kuadrat. Selanjutnya, di sini X dengan X bisa saya coret sehingga menjadi 24 min 28 per X. Ya, ini tetap. Kemudian di sini X kuadrat dicoret dengan X kuadrat sehingga menjadi 4. Kemudian di sini X dicoret dengan X kuadrat, hasilnya adalah tersisa X pada bagian bawah. Kemudian 3 per X kuadrat, ini tetap. Kemudian yang bagian ini juga sama, X kuadrat dengan X kuadrat saya coret, berarti hasilnya 4. Kemudian di sini X per X kuadrat saya coret, X yang tersisa pada bagian bawah, ya. Kemudian 25 per X kuadrat. Kalau sudah berbentuk seperti ini, saya substitusikan X mendekati taingganya. Jadi di sini 28 per taingga, di sini juga sama 4 per taingga, di sini 3 per taingga kuadrat, di sini min 20 per taingga ditambah 25 per taingga kuadrat. Nah, untuk yang dibagi taingga ini hasilnya 0, yang di sini juga 0, yang ini juga 0, kemudian yang ini juga 0, dan yang ini juga 0. Sehingga diperoleh hasil 24 per akar 4 plus akar 4. Akar 4 itu 2, berarti ditambah 2. Ya. Selanjutnya 24, 2 tambah 2, 4. Berarti 24 per 4 hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6. Nah, untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan rumus ini. Ya, jadi bentuk limit taingganya harus berbentuk akar dikurangi akar. Yang di dalam akar ini adalah berupa persamaan kuadrat. Ya, sehingga di sini bisa kita tulis B ini adalah koefisien dari X yang pada bentuk akar yang pertama, sedangkan Q adalah koefisien dari X pada bentuk akar yang kedua per 2 akar A. A ini adalah koefisien dari X kuadrat pada akar yang pertama. Sehingga untuk memperoleh bentuk seperti yang di rumus ini, berarti 2x min 5 saya ubah ke dalam bentuk akar, sehingga menjadi akar dari tutup kurung 2x min 5 buka kurung 2x min 5 tutup kurung kuadrat, ya. Karena apa? Karena akar dari buka kurung 2x min 5 tutup kurung kuadrat ini nilainya akar ketemu dengan kuadrat ini hilang. Ini berarti sama dengan 2x min 5, ya. Jadi ini nilainya sama. Nah, selanjutnya untuk 2x min 5 kuadrat itu saya hitung menjadi 4x kuadrat min 20x plus 25. Jadi di sini bentuknya sudah sama, ya. Akar persamaan kuadrat yang pertama dikurangi akar persamaan kuadrat yang kedua, jadi sama. Sehingga bisa kita tulis rumusnya, yang B adalah koefisien dari X pada akar yang pertama, berarti di sini 4. Koefisien dari X akar yang pertama 4. Dikurangi Q adalah koefisien dari X pada akar yang kedua. Berarti di sini min 20. Koefisien dari X pada akar yang kedua di sini adalah min 20. Berarti di sini 4 dikurangi min 20. Q-nya min 20. Per 2A. A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat, ya. Pada yang pertama, ini 4. Sebenarnya A dan Q ini nilainya sama, pasti sama, 4, di sini 4 juga. Jadi tinggal dipilih salah satunya, berarti di sini akar 4. Kita hitung, min ketemu min jadi plus. Akar dari 4 itu 2. Sehingga di sini 4 ditambah 20 jadi 24, 2 kali 2 hasilnya 4. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Hasilnya pasti sama. Kemudian soal nomor 3. Jika limit fungsi fx sama dengan x plus x kuadrat per akar dari x kuadrat min 2x, tentukan limit x mendekati taingga fx per x. Kita tulis dulu di sini fx-nya saya ganti dengan yang ini, sehingga di sini diperoleh x plus x kuadrat per akar dari x kuadrat min 2x, ya. Selanjutnya pada bagian atas x-nya ini saya kalikan pada setiap bagian sehingga menjadi x per x ditambah x kuadrat per x akar dari x kuadrat min 2x. X dengan x saya coret, hasilnya 1, sedangkan x kuadrat dengan x yang bawah ini saya coret,
yang tersisa X pada bagian atas 1. Kemudian kita fokuskan, saya pecah dulu ya. Untuk limitnya ini saya letakkan pada 1 dan saya letakkan pada X per akar dari X kuadrat min 2X. Atau langsung ditulis juga bisa. Ini nilainya karena pasti 1, jadi langsung ditulis 1 plus limit X mendekati θ hingga X per akar X kuadrat min 2X. Ini juga sama hasilnya. Ya. Selanjutnya di sini pada bagian atas kita fokuskan ke yang ini. Sedangkan untuk limit X mendekati θ hingga 1, karena 1 ini adalah konstanta, berarti langsung kita tulis dengan 1. Untuk yang bagian ini, pangkat tertinggi pada bagian atas itu X pangkat 1, sedangkan pada bagian bawah pangkat tertingginya adalah akar X kuadrat. Akar X kuadrat itu nilainya itu sama dengan 1. Sama dengan X. Akar X kuadrat nilainya itu sama dengan X. Berarti yang atas dengan bawah ini pangkatnya itu sama, X pangkat 1. Sehingga yang bagian atas saya kalikan 1 per X, yang bagian bawah saya kalikan juga dengan 1 per X. Sedangkan pada bagian bawah saya ubah ke dalam bentuk akar, sehingga saya tuliskan menjadi 1 per akar X kuadrat. Tujuannya adalah agar ini bisa dikalikan ke dalam bentuk akar juga. Sehingga di sini kita tulis X per X ketika dikalikan, kemudian yang bagian bawah ini akar X kuadratnya saya kalikan sehingga masuk ke dalam sehingga ditulis X kuadrat min 3X per X kuadrat. Kemudian X dibagi X itu 1, sedangkan pada bagian bawah saya kalikan per bagian sehingga di sini menjadi X kuadrat per X kuadrat dikurangi 2X per X kuadrat. Selanjutnya X kuadrat dibagi X kuadrat itu nilainya 1, kemudian 2X per X kuadrat saya coret X-nya, yang tersisa X pada bagian bawah pangkat 1. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan X mendekati θ hingganya, sehingga di sini X-nya ini saya ganti dengan θ hingga. 2 per θ hingga nilainya 0. Sehingga di sini diperoleh 1 per akar 1. 1 akar 1 nilainya 1, berarti 1 dibagi 1, 1, berarti 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk cara keduanya itu sama. Kita bagi dulu setiap bagian sehingga di sini menjadi 1 plus X per akar dari X kuadrat min 2X. Kemudian selanjutnya untuk bagian ini kita lihat koefisien tertingginya ya. Itu koefisien tertingginya di sini nilainya adalah untuk X nilai koefisiennya adalah 1. Sedangkan untuk X kuadrat di sini koefisiennya itu 1, tapi ingat ini di dalam akar. Jadi saya fokuskan, saya tulis 1X yang bagian atas, sedangkan yang bagian bawah saya ambil yang ini saja sehingga menjadi akar 1X kuadrat. Akar X kuadrat di sini kalau saya tuliskan langsung menjadi 1X. Sehingga hasilnya di sini 1 ditambah 1 per 1. Ya, ini 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Pasti 2, hasilnya pasti sama. Jadi seperti itu. Kemudian demikian pembahasan latihan soal 2.3 nomor 1 sampai 3. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.